أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina al-abdul muayyad wa rasulul musaddad al-mustafa al-amjad abil qasim Muhammad wa ala ali thayyibina at-tahirin siyama baqiyatullah fil aradhin ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ikhwan, akhwat, pemirsa Majulah Ijabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wa sirajil munir. Habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina al-abdul muayyad wa rasulil musaddad al-mustafa al-amjad abil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali thayyibina at-tahirin wa ashabil muntajabin siyama baqiyatillah fil aradhin ajalallah ta'ala farajus syarif. Ikhwan, akhwat, saudari-saudara rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, nikmat iman dan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat menjalani ibadah puasa di bulan perjamuan dan di bulan kenduri cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar, dan insyaallah puasa kita, ibadah kita dan segala ketaatan dan kebaktian kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, dalam rangkaian program Majulah Ijabi TV, mengalun dari hati menggema ke langit, di sini saya akan membacakan ataupun menyampaikan ulasan atas doa dari Imam Musajjad dari kitab As-Sahifah As-Sajadiyah. Merupakan satu karunia bagi saya secara pribadi karena diberikan kesempatan untuk bisa berbicara satu dua patah kata sekelumit tentang Sahifah As-Sajadiyah, khususnya doa-doa yang terkandung di dalamnya. Ada 54 doa, dan selama sebulan penuh teman-teman dari program ini mengangkat satu program, dan itu merupakan program yang luar biasa, patut kita berikan apresiasi dan doa semoga yang terlibat dalam program ini dimudahkan, dilancarkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang akan kita kaji bersama itu adalah doa 23 dari kitab Sahifah Sajadiyah. Sebagaimana sebelumnya sudah diinformasikan bahwa kitab ini betul merupakan kitab doa, tapi di dalamnya terkandung lautan dan samudra pengetahuan, di mana Imam Sayyid Ali Khamenei
mengatakan bahwa Sahifah Sajadiyah ini adalah pintu untuk memasuki pemikiran para maksum dan para imam Ahlul Bait. Oleh karena itu, setiap penggalan doanya, setiap lembaran dari kitab ini itu merupakan pengetahuan dan juga merupakan ma'arif dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu pantaslah kiranya kita menggali, mengeksplorasi dan mengenali setiap doa yang disampaikan dan munajat yang disampaikan. Terlebih kita berada dalam satu momentum, yaitu momentum Ramadan, bulan doa. Bukan hanya sekedar bulan doa, tapi bulan yang doanya pasti dikabulkan. Wa doakum fihi mustajabah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi bahwa orang-orang di bulan Ramadan ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari doa yang ke-23 ini doa Imam alaihissalam ketika memohonkan afiah dan mensyukuri afiah tersebut. Dan sebagaimana warna dari doa ini adalah warna salawat. Setiap penggalan doa ataupun setiap bait doanya itu selalu dimulai atau diakhiri dengan salawat kepada baginda Nabi dan keluarganya, sebagaimana yang ada pada doa 23 ini. Ad-doa'u tsalis wal ishrun wa kana min doaihi alaihi salam idza sa'alallahu al-afiyata wa syukriha. Ini adalah permohonan kesejahteraan, permohonan afiah, kesehatan dan keselamatan. Kita baca dulu, kemudian saya akan berupaya untuk memberikan ulasan atau syarah atas penggalan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Wa albisni afiyatak wa jallilni afiyatak wa hassini bi afiyatak wa akrimni bi afiyatik wa aghnini bi afiyatik wa tasaddiq ala bi afiyatik wa habli afiyatak wa afrisni afiyatak wa aslih li afiyatak wa la tufarriqu baini wa baina afiyatik fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Tutupi aku dengan afiamu, busanai aku dengan afiamu, bentengi aku dan dengan afiamu, muliakan aku dengan afiamu, cukupkan aku dengan afiamu, berilah aku afiamu, anugerahkan kepadaku afiamu, hamparkan untukku afiamu, baikkan bagiku afiamu, jangan pisahkan antara aku dengan afiamu di dunia dan di akhirat. Ikhwan dan akhwat, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan afiah. Afiah secara bahasa atau dalam bahasa Arab itu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi juga bertalian dengan keselamatan. Jadi terkandung di dalamnya makna kesehatan dan keselamatan. Tidak hanya sekedar kesehatan fisik, tapi juga kesehatan rohani. Tidak hanya kita memohon afiat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keselamatan dari berbagai macam penyakit, tapi juga dari bala dan bencana. Jadi kata afiat ini mencakup keselamatan dan kesehatan. Dalam terjemahan Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat, beliau menerjemahkannya dengan kesejahteraan. Jadi mencakup kesehatan dan keselamatan, yaitu kesejahteraan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesejahteraannya. Jadi langsung kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa sebaik-baik doa yang diajukan atau yang disampaikan oleh seorang hamba itu adalah doa memohon afiat. Bahwa tidak adalah doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi doa seorang hamba yang memohon afiat, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar, paling agung, paling tinggi nilainya itu adalah nikmat afiat, nikmat kesehatan dan keselamatan. Dalam hadis dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam disebutkan bahwa nikmatan la ya'rifu fadluhuma illa faqadahuma, an-ni'ma asy-syaba wa ni'ma al-afiyah. Atau dalam redaksi yang lain, nikmatan la ya'rifuhuma illa faqadahuma, al-amn wal al-afiyah. Jadi yang pertama, dua nikmat yang tidak diketahui keutamaannya, tidak diketahui kemuliaannya kecuali manusia kehilangan keduanya. Apa itu? Yaitu nikmat menjadi muda ketika menikmati masa muda, dan juga nikmat afiah, atau redaksi yang lain nikmat keamanan dan juga nikmat afiah. Nah, bermakna sekali afiah ini, berarti sekali afiah ini, karena seluruh kelezatan hidup, nikmat hidup hanya akan dapat dirasakan bil afiyah tujadu lazzatad dunya, lazzatul hayat. Dengan afiat tersebut maka manusia dapat merasakan, mencicipi yang namanya kelezatan hidup. Karena tanpa afiat, tanpa kesejahteraan, tanpa kesehatan dan keselamatan, maka manusia tidak akan pernah dapat merasakan, mencicipi yang namanya kehidupan tersebut. Malah indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh badan-badan kesehatan dunia menunjukkan bahwa salah satu faktor atau indikator yang dapat menghantarkan orang untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah adanya kesehatan dan juga keselamatan, atau adanya kesejahteraan. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sajjad, yang diajarkan oleh Imam Sajjad, yaitu memohon kesejahteraan, memohon afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan yang terbaik itu adalah afiat, nikmat yang terbaik adalah nikmat afiat, dan pakaian yang terbaik itu adalah pakaian afiat. Ulama ilmu akhlak mengajarkan bahwa ketika kita bersujud, kita disarankan atau dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal afiyah, afiyatid dini wal akhirah. Sebagaimana juga di dalam doa Imam Hussein pada hari Arafah, atau yang dikenal dengan doa Arafah, yang setiap penggalan dari doa tersebut adalah cahaya, yang setiap penggalan dari doa tersebut adalah mutiara yang tak terhingga. Salah satu penggalan doanya, Allahumma afini fi badani wa akhirati. Ya Allah, berikan kepadaku atau sehatkan duniaku dan juga sehatkan akhiratku, atau selamatkan duniaku dan juga selamatkan akhiratku. Kenapa afiat ini penting? Kenapa keselamatan dan kesehatan ini penting? Karena dengannya manusia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama akhlak membagi afiat itu dalam beberapa kategori. Afiat dalam masalah akhlak, afiat dalam masalah ibadah, afiat dalam masalah fisik, dan afiat dalam masalah pemikiran. Nah, apa yang dimaksud dengan afiat dalam masalah pemikiran?
yaitu sehat pikirannya, sehat akidahnya, sehat cara berpikirnya, sehat pergaulannya, dan sehat dia belajar dari siapa dan dari mana. Ketika seseorang sehat secara akidah, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengenal nabinya, dia bisa mengenal dengan baik aturan-aturan nabinya, mengenal tentang masalah hari akhir, mengenal tentang pemimpinnya, dan bagaimana seharusnya bersikap, maka dia akan merasakan keselamatan dan kesehatan dalam pemikiran dan akidah. Dan yang namanya sehat secara pikiran atau sehat secara psikologis, menurut ilmu apa yang disebut sebagai dengan psikologi, ahli psikologi mengatakan bahwa faktor utama untuk manusia untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah afiat, sehat dan selamat secara rohani dan spiritual. Afiat dalam pemikiran. Yang kedua, afiat dalam perbuatan, dalam amal. Seluruh perbuatannya, aturan hidupnya, perjalanannya, kemanapun dia berada, duduk dan diamnya, dia berusaha untuk mensejalankan apa yang dilakukannya supaya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Anggota badannya, anggota tubuhnya, matanya, pikirannya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, semuanya digunakan untuk menaati aturan-aturan agama. Nah, yang terakhir, afiat secara akhlak. Akhlaknya berdasarkan pada akhlak Islamiyah, melakukan berbagai macam kebaikan, menolong orang, menulurkan bantuan, membantu saudaranya yang memerlukan, bahkan tanpa diminta sekalipun. Ini adalah afiat secara akhlak. Sebentar lagi kita akan memasuki malam Lailatul Qadar. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya, doa apa yang harus saya sampaikan di malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menyatakan bahwa mintalah afiat. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan, yaitu kesejahteraan. Ini yang harus kita camkan dan perhatikan baik-baik. Sebentar lagi kita akan menghadapi ataupun memasuki malam-malam Lailatul Qadar, malam 19, malam 21 dan malam yang ke-23. Sebaik-baik permohonan dan sebaik-baik doa itu adalah doa memohon afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Sajjad mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menutupinya dengan afiatnya Allah, membusanainya dengan afiat, membentenginya dengan afiat Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya dengan afiat, mencukupkannya dengan afiat, memberinya afiat dan menganugerahkan kepadanya afiat dan dihamparkan kepadanya afiat. Dan jangan pernah dipisahkan dari seorang manusia dan afiatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua dari doa ini kembali dimulai dengan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan sebelumnya tadi saya membaca bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya afiat. Man shalla alayya marra a'tallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, ini luar biasa dahsyatnya pengaruh dari salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa afini afiyatan kafiyatan syafiyatan aliyatan namiyah.
Jadi di sini kita diajarkan untuk meminta afiah itu afiah yang sempurna, afiah yang mencukupi, afiah yang menyembuhkan dan yang menumbuhkan, yang melahirkan darinya kesejahteraan lagi, afiah yang lain. Jadi satu afiah melahirkan afiah yang lain. Tuwallidu fi badani al-afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Dan yang ketiga, wamnun ala bisihati alayya bisihati wal amni was salama fi dini wa badani wal basirati fi qalbi wan nafathi fi umri. Anugerahkan kepadaku kesehatan, keamanan, keselamatan dalam agama dan tubuhku, penglihatan hatiku, pelaksanaan urusanku. Tentu saja kesehatan sangat penting bagi kita. Bahkan kalaupunlah kita memiliki harta yang banyak sekalipun, tapi kalau kita sakit-sakitan, kalau kita tidak dibusanai dengan afiat, dengan keselamatan dan kesehatan, kita tidak akan mudah beribadah, kita tidak akan pernah melakukan tidak akan mudah melakukan aktivitas sosial, rutinitas keseharian kita bergantung sepenuhnya kepada seberapa sehat kita. Namun kesehatan itu harus kita jaga. Anugerah yang paling mulia Allah berikan adalah afiat berupa kesehatan dan keselamatan. Kesehatan ini perlu kita jaga. Karena itu bagaimana memperoleh afiat? Ulama mengajarkan bahwa di samping tadi ada jalur langit, yaitu bersalawat kepada Muhammad dan keluarganya, kita juga harus mengatur waktu kita supaya tetap sehat, tetap afiat, dan tetap bugar menjalankan kewajiban kita dan tugas-tugas keseharian kita. Wal khasyati laka wal khaufu minka wal quwwati ala ma amartani bihi min ta'atik wal istinabi lima nahaitani anhu min maksiatik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat terhindar dari berbagai macam bala dan bencana. Yang bencana yang paling besar itu ketika kita berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani berbuat mungkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan doa ini kita belajar bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sehat, bisa selamat, bisa aman, bisa tentram, baik itu dalam agama dan juga pada badan kita. Doa yang keempat ini, Allahumma wamnu alayya bil haji wal umrah. Ini juga yang diajarkan kepada kita dalam doa harian di setiap selesai sholat pada bulan suci Ramadan ini. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram fi ami hadza wa fi kulli am. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk berhaji dan berumrah, dan wasiarati kabri rasulik salawatuka alaihi wa rahmatuka wa barakatuka alaihi wa ala alihi wa ali rasulik alaihimussalam abadan ma abqaitani fi ami hadza wa fi kulli am waj'al dzalika maqbulan mashkuran madhkuran ladaik madhuran indak. Kita memohon kepada Allah melalui doa ini supaya diberikan kesempatan untuk haji dan umrah dan berziarah ke kubur Nabi SAW, ke Madinatul Munawwarah, ke Aimmatul Baqi, sehingga kita dapat menjalin hubungan yang lebih intens lagi dengan Rasulullah SAW dan para imam yang dikebumikan di Jannatul Baqi. Dan yang kelima dari doa ini, wa antik bihamdika wa syukrika wa dzikrika wa husni tsana'i 'alaika lisani washrah lima rasyidi dinika kalbih. Gerakkan lidahku untuk memujimu, mensyukurimu, berzikir kepadamu
menyampaikan sanjungan baik kepadamu, bukakan hatiku untuk menerima petunjuk agamamu. Jadi lisan kita ini itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan memuji dan memujanya, bersyukur dan berzikir kepadanya, dan menyampaikan sanjungan baik kepadanya. Dan kita melalui bulan puasa ini ada juga penggalan doa dari bulan suci Ramadan ini, doa harian, doa hari keempat. Kalau tidak salah, wa athiqni bi dzikrika wa syukrika wa adai amrik. Gerakkan lidahku untuk mensyukurimu, berzikir kepadamu. Pembahasan zikir telah lewat, dan pembahasan syukur ini bagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu indikator orang bahagia itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada seseorang yang berbuat kebaikan kepadanya, yang memberikan pelayanan kepadanya. Kita berterima kasih seberapa kecil pun nikmat yang kita peroleh dari seseorang. Bahkan dari seorang anak kecil pun kita harus membiasakan berterima kasih kepadanya, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai untuk bersyukur, pandai untuk berterima kasih, sehingga efek dari sikap selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka akan bertambah nikmat yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa auzi'ni wa dzurriyyati minasyaitonir rajim. Lindungilah aku dan keturunanku dari setan yang terkutuk. Kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang terkutuk. Kita memohon kepada Allah Subhanahu perlindungan yang sebaik-baik perlindungan. Karena tanpa lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah jatuh, mudah rapuh ketika menghadapi berbagai macam godaan, apatah lagi kita hidup di masa atau di era digital. Godaan luar biasa dari sisi kanan dan kiri kita, dari depan dan belakang kita, dari atas dan bawah kita, selalu menghantui kita, selalu datang menyerang kita. Karena memang setan telah menyatakan sumpahnya, telah bersumpah dengan pongah dan sombongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bersumpah dengan keagungan Allah untuk senantiasa menggoda, senantiasa membisiki kepada keburukan dan kejahatan. Karena itu kita amat sangat perlu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, dan keturunan kita tentunya, dari setan yang terkutuk, dari kejelekan wabah, penyakit, pandemi atau epidemi, kerusuhan dan pandangan jahat. Dunia baru saja terbebas dari serangan virus corona. Berapa banyak di antara kita yang menjadi korban dari virus ini, wabah penyakit ini, dan kita alhamdulillah bisa terbebas darinya. Dan ini kita merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pada masa-masa Covid kita banyak belajar, kita banyak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan kekuasaannya. Kalau ditimbang seluruh Covid yang ada sejak masa munculnya sampai masa berakhirnya, itu tidak sampai 2,5 kilo. Tidak sampai 2,5 kilo beratnya. Namun dia bisa mengguncangkan dunia, tatanan dunia, dan seluruh masyarakat menjadi sadar bahwa kita tidak ada kuasa dan tidak ada daya menghadapi satu virus kecil yang mungkin hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Alangkah kecilnya manusia ketika harus menghadapi
makhluk kecil, virus kecil yang bernama COVID. Dan di sini juga Imam Sajjad senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan wabah penyakit, epidemi, kerusuhan dan pandangan jahat dan kejahatan semua setan yang keterlaluan dan kejahatan semua penguasa tiran, dari kejahatan semua orang kaya yang bermegah-megahan dan bermewah-mewahan, dari kejahatan semua orang lemah atau memiliki kekuatan, dan dari kejahatan semua yang mulia dan rendah. Era digital adalah era di mana satu sama lain saling berhubungan, saling bersangkutan, dan perhatian kita banyak tersita oleh dunia digital ini. Jangan sampai dunia digital ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Ikhwan dan akhwat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada bagian ketujuh dari doa ke-23 ini. Kembali Imam Sajjad membacakan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Siapa yang bermaksud buruk kepadaku, maka tolakkanlah dia. Gagalkan tipuannya, palingkan kejelekannya, dan hancurkan reka perdayaannya pada lehernya. Wa man aradani bisu'in fasrifu anni. Jauhkan dariku, palingkan dariku niat jahat atau maksud jahat kepada kita. Tolakkan dia, gagalkan tipuannya, palingkan kejelekannya, dan hancurkan reka perdayaannya pada lehernya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada orang-orang yang berbuat jahat atau berniat jahat kepada kita, dipalingkan niat buruk itu, supaya kita tetap bisa terjaga, bisa terpelihara dari bisikan-bisikan yang jahat tersebut, niat-niat yang jahat tersebut. Kita diajarkan senantiasa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan dan was-was manusia yang dibisikkan oleh setan dan jin. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, sampailah kita di penghujung dari doa ini, di mana Imam Sajjad menyatakan bahwa jangan jadikan orang-orang yang membisikkan setan itu atau berniat buruk kepadanya menjadi penghalang, menjadi perintang, sehingga kau botakan pandangannya untuk melihat dirinya. Kau tolikan pendengarannya untuk mendengarku, kau tutupkan hatinya untuk mengingatku, kau kulukkan lidahnya untuk melawanku. Ini adalah hubungan dan interaksi sesama kita yang senantiasa ada saja orang yang berusaha untuk mencelakakan kita, membuat kita gagal fokus, menjadi penghalang, menjadi perintang, dan menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam niat buruk dan sangka buruk, dari berbagai macam tipuan dan kejelekan dari orang lain yang berada di sekitar kita. Kita tetap saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, dari doa ini kita belajar bahwa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, dan sebelum kehilangan afiat tersebut kita perlu memohon dan mensyukurinya. Sebagaimana yang disinggung oleh Imam Ali, dua nikmat yang orang tidak tahu keutamaannya, yaitu nikmat keamanan dan nikmat afiat. Karena itu sebelum dia kehilangan, sebelum dia pergi, kita patut untuk menjaga supaya kesehatan dan keselamatan ini senantiasa bersama kita. Karena ketika afiat ini menyertai kita,
maka kita akan dapat merasakan kelezatan hidup, kita akan dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beribadah. Semua. Makanya disebutkan bahwa sebaik-baik nikmat itu adalah nikmat afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi langkah kita, membusanai kita, memberikan kita kemuliaan, mencukupkan kita dengan afiat, insyaallah. Sebentar lagi malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini yang dianjurkan pada kita untuk dibacakan itu adalah doa afiat. Walafu minkum wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Kita ini tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala itu dalam perjalanan pulang kita kepada Dia tanpa merendahkan diri kita. Selama kita masih dikuasai oleh kesombongan, selama itu kita tidak akan masuk kepada kerajaan Tuhan, tidak akan masuk ke taman Tuhan, tidak masuk ke jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbati khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja. Jadi kalau masih ada alifnya, walaupun sebesar debu, dia tidak bisa masuk ke surga. Titik itu karena di bawah B adalah mahkota itu yang dianugerahkan kepada seorang yang sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bawah ba itu kan ada ini. Kita hilangkan saja alifnya ini. Lambang kepungahan kita ini. Karena itu hanya khusus untuk Allah saja. Nah, ba itu kemudian ini ada baris di bawah itu kan. Jadi bi yang dibacanya. Baris di bawah itu dalam bahasa Arabnya disebut kasrah atau khofat. Khofat itu kalau pernah belajar di pesantren, itu salah satu i'rab. Ada i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khofat. Kasroh, kalau dulu waktu saya kecil kita tidak menyebutnya kasroh, kita menyebutnya JR. Tapi di tempat yang lain ini disebutnya kasroh. Dan yang benar kasroh itu sebetulnya. JR itu ternyata berasal dari bahasa Persia. Saya tidak tahu juga kenapa orang Sunda nyebut JR, Jabar, PS. Kayaknya dulu gurunya itu orang Persia datang ke sini. Kalau di Betawi masih segera kasroh ya, kasroh fathah dhammah, kasroh fathah dhammah. Dalam metode Iqra dan metode Al-Barqi tidak ada lagi dikenal kasroh fathah dhammah, dibuang aja. Karena itu kita berkenalan dengan tasawuf supaya ketemu lagi sama kasroh. Nah, kasroh itu dalam bahasa Arab asalnya dari kata kasara yang artinya pecah, hancur, hancur luluh, itu disebutnya kasrah. Ini sebelum sampai kepada asma Allah itu, pada nama Allah ini, ism ini, dengan ba kita harus menghancurkan diri kita, meluluhkan diri kita, memfanakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau selama kita menganggap bahwa diri kita masih ada, itu kita masih pongah, masih sombong. Kalau diri kita belum dihancurkan, kalau ego kita belum dihancurkan, kita masih memelihara kesombongan walaupun sebesar debu itu. Di hadapan Allah yang wujud mutlak, kita merasa punya wujud. Masih kita tahu bahwa ada Allah dan ada kita. Bahkan kita menyaingi adanya Allah dengan adanya diri kita. Jadi yang pertama itu, kalau itu terlalu jelimet, kita seringkali tersinggung
ibu-ibu atau bapak-bapak lah. Bapak-bapak yang punya jabatan tinggi biasanya sering tersinggung kalau datang di satu tempat, lalu orang-orang di situ tidak mengenal bapak. Bapak itu dianggap tidak ada. Itu paling sakit kalau dianggap tidak ada. Kenapa itu kita sakit? Itu karena kepongahan kita. Kita ini ada ini dan harus diperhitungkan. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini harus menghancurkan diri kita ini dengan huruf kasrah itu. Kita harus tidak menganggap diri kita ada. Salah satu di antaranya ialah janganlah mencoba mengatur hidup kita ini dan menyuruh Tuhan agar mengatur hidup kita ini sesuai dengan kehendak kita. Itu luar biasa, itu sombongnya. Dimintanya Tuhan agar mengatur hidup kita ini sesuai dengan kehendak kita. Padahal dia punya aturan yang khusus, kadang-kadang tidak kita pahami. Dia punya rencana yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan itu senang menipu kita, menjebak kita, sehingga kita salah duga. Dikira Tuhan itu benci kepada kita, padahal sebetulnya ia sayang kepada kita. Atau kita mengira Tuhan sayang kepada kita, padahal sebetulnya ia benci kepada kita. Tuhan menjebak kita. Dalam Al-Quran disebut wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat jebakan, Allah juga buat jebakan, dan Allah penjebak yang paling baik. Allah is the best deceiver. Seperti ya, kita tertipu, kita mengira kita berdoa berulang kali tapi Tuhan tidak memperkenankan doa kita. Ini gimana ini, Tuhan tidak sayang sama kita. Kita ini beranggapan kalau alam semesta ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki, kita mengira Tuhan tidak sayang kepada kita. Sudah kita kasih instruksi sama Tuhan dalam doa-doa kita, kita minta agar Allah itu mematuhi seluruh perintah kita. Saya pernah menulis di sebuah majalah, bagi kita Tuhan itu mirip jin dalam lampu Aladin. Dan lampu Aladin adalah doa kita. Jadi kita gosok lampu Aladin, muncul jin itu. What can I do for you, master? Lalu kita mulai, tolong datangkan taman yang indah. Say your wish, kan gitu. Lalu didatangkan. Nah, ini juga kita begitu. Tuhan kemudian kita perintahkan untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak kita. Tuhan amankan deposito saya. Tuhan lindungi toko-toko saya agar tidak kena penjarahan. Nah, itu sebuah kesombongan juga. Karena kita merasa bahwa kita berhak mengatur alam semesta ini. Itu kesombongan umum, kesombongan orang awam. Kalau kesombongan orang soleh, ialah kita berhak dapat pahala untuk amal-amal yang kita lakukan itu. Katanya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bersedekah, Tuhan akan lipat gandakan sedekah kita. Saya udah bersedekah kok belum juga dilipat gandakan. Kita merasa dengan amal kita yang sedikit, kita berhak mendapat pahala yang banyak. Menuntut Tuhan malah. Nah, karena itu semua harus kita hancurkan. Nah, dengan ba itulah kita hancurkan. Sebelum ba itu menempel dengan asma Allah. Sebelum kata ba ini bersambung dengan nama Allah, maka sebelum ba itu nyambung dengan nama Allah, alifnya dihilangkan. Nah, yang kedua, berbeda dengan alif dalam huruf Arab, ba itu selalu nyambung dengan yang lain. Alif itu tidak bisa disambungkan dengan yang lain. Kalaupun nyambung, dia harus yang paling terakhir, pokoknya terpisah aja dia. Alif itu tidak bisa, misalnya kalau menyebut Ahmad, alif, ha, mim, dal, alif tidak bisa disambungkan ke sini. Kalau dia disambungkan gini, jadi lam dia, jadi makhluk yang lain. Kalau nanti sesudah ini ha, ada alif di sini, Hamid misalnya, nah mau juga nyambung. Pokoknya dia ini tidak mau nyambung. Kalau orang lain nyambung sama dia, oke. Tapi dia nyambung sama yang lain, no, kata dia. Nah, ba itu bisa disambungkan dan bisa nyambung sama yang lain. Huruf ba itu. Kalau dengan bismillah, dia nyambung kan? Tapi kalau dia nyambung dengan kata-kata lain, ba-nya jadi hilang. Bismillah, dia jadi nyambung. Dia juga bisa disambung dengan sebelumnya. Misalnya,
Jabal. Jabal artinya gunung. Disambung juga, dia bisa nyambung ke sini, dia bisa nyambung ke sini. Syarat pertama sebelum kita menyerap asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah kita harus menghancurkan ego kita, menghancurkan diri kita, meniadakan diri kita sama sekali. Syarat yang kedua, seorang yang mau menyerap asma Allah harus selalu menjalin hubungan. Dia menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyambungkan dirinya dengan alam semesta. Itu yang dalam Islam kita sebut silaturahim. Allah itu disebut di sini Ar-Rahman. Kemudian yang harus kita sambungkan di dalam Islam itu disebut Ar-Rahim. Silaturahim itu bahasa Arabnya. Nggak tahu gimana ke dalam bahasa Indonesia jadi silaturahmi. Silaturahim. Rahim ini i-nya jadi tidak pindah ke sini. Kayaknya dulu ada orang itu ngetik itu keliru. Dan sampai sekarang akhirnya kita menyebut silaturahmi. Sudah hilang itu istilah aslinya silaturahim. Aslinya dalam bahasa Arab itu silaturahim. Dan rahim artinya kasih sayang. Silaturahim artinya menyambungkan kasih sayang. Dari silah itu dari kata wasol, menyambungkan kasih sayang. Dan seperti bak, kita harus selalu menyambungkan rahim ini, menyambungkan kasih sayang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, akulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku letakkan kepada rahim namaku sendiri. Rahim artinya kasih sayang. Salah satu nama Allah adalah kasih sayang. Dan aku lekatkan pada kasih sayang namaku sendiri. Barang siapa yang menyambungkan kasih sayang, aku pun akan menyambungkan diriku dengan dia. Siapa yang memutuskan kasih sayang, aku pun akan putuskan hubunganku dengan dia. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. Allahumma ya Allah, aku memohon padamu di bulan ini apa saja yang mendatangkan ridhamu. Aku berlindung kepadamu dari apa saja yang menurunkan murkamu. Bimbing aku untuk menaati segala perintahmu dan menahan diri dari bermaksiat kepadamu. Wahai yang Maha Pemurah kepada setiap pemohon.